Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan bahas materi tentang metode harga pokok pesanan. Langsung aja kita simak materinya dan akan dibahas oleh teman-teman saya. Check this out. Perkenalkan, nama saya Novia. Di sini saya akan membacakan pengertian dan karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, pengertian dan tujuan metode harga pokok pesanan, yaitu metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk menetapkan harga pokok produksi yang dibuat perusahaan berdasarkan pesanan. Dan dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Selanjutnya, saya Rama Hendradi akan menjelaskan tentang manfaat harga pokok pesanan. Manfaat harga pokok pesanan ada 5, yaitu yang pertama, sebagai penentu harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Manfaat yang kedua yaitu pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Tidak menutup kemungkinan produk yang dipesan oleh customer harga jualnya sudah terbentuk di pasaran. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat yang keempat adalah menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau justru malah rugi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang selesai diproduksi. Namun, sampai dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya, saya Mayra Fitriani akan menjelaskan tentang kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Nah, jadi teman-teman, metode harga pokok pesanan merupakan metode perhitungan harga pokok setelah produk selesai dikerjakan. Pengumpulan biaya harga pokok tersebut untuk setiap jenis produk dicatat dalam kartu harga pokok pesanan. Nah, di sini ada contoh harga pokok, bisa kita lihat di situ ada pesanan. Misalkan kita bisa tulis pesanan itu dengan pesanan 101. Selanjutnya ada jenis produk, misalkan jenis produk kita bisa ditulis dengan jenis produk undangan. Selanjutnya ada tanggal pesanan, misal kita bisa tulis di situ tanggal pesanannya tanggal 2 Maret 2021.
Dan selanjutnya ada tanggal selesai, misal kita bisa ditulis tanggal selesai pesanannya tanggal 22 Maret 2021. Selanjutnya ada pemesanan, misalkan pemesanan tersebut bisa dari PT Adijaya. Dan selanjutnya ada sifat pesanan. Sifat pesanan itu bisa kita tulis misalkan sifatnya segera, dan jumlahnya misalkan 2.000, dan harga jualnya misalkan Rp4.500.000. Selanjutnya pembahasan metode harga pokok produksi akan diawali dengan uraian prosedur pencatatan jurnal bahan baku. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan pencatatan harga pokok produk. Jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang. Kemudian di sini ada pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi 2 prosedur, yaitu prosedur pertama, prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan jurnal. Nah, di sini ada persediaan bahan baku, itu posisinya berada di debit, dan utang dagang kas itu berada di kredit. Selanjutnya prosedur kedua, prosedur pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakannya dengan jurnal. Nah, di sini barang dalam proses biaya bahan baku posisinya berada di debit, sedangkan persediaan bahan baku berada di kredit. Oke, kita lanjutkan untuk pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Materi selanjutnya yaitu poin B, mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung terletak di debit, dan gaji dan upah terletak di kredit. Untuk poin C, mencatat biaya overhead pabrik. Dalam metode ini, BOP atau biaya overhead pabrik harus dikenakan pada setiap pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. Pada setiap pemesanan, jurnal penutup rekening BOP dibebankan, bisa dibuatkan jurnal. Nah, BOP dibebankan di debit, dan BOP pabrik sesungguhnya diletakkan di kredit. Pencatatan BOP yang sesungguhnya nomor 1, pemakaian bahan penolong. Nah, BOP pabrik sesungguhnya terletak di debit, persediaan bahan penolong terletak di kredit. Nomor 2, pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung, BOP sesungguhnya terletak di kredit, gaji dan upah terletak di kredit. Yang nomor 3, pencatatan produk selesai. Biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok dijumlahkan dan dikeluarkan dari rekening barang. Dalam proses dengan jurnal, persediaan produk jadi diletakkan di kredit, BDP biaya bahan baku diletakkan di kredit. BDP biaya tenaga kerja langsung diletakkan di kredit, di debit. BDP biaya overhead diletakkan di kredit. Halo, assalamualaikum. Saya Nita Milani. Di sini saya bakal ngasih contoh soal berikut penjelasannya. Baik, saya bacakan dulu untuk soalnya. Pertama itu PT Indah mendapat pesanan 1000 spanduk pada bulan Oktober 2020 dengan harga yang dibebankan itu sebesar Rp25.000 per spanduknya. Kemudian di sini terdapat bahan baku yang dibutuhkan yang sudah dibeli, yaitu kain putih sepanjang 500 meter dengan harga Rp7 juta. Kemudian di sini ada bahan penolong yang dibutuhkan itu menghabiskan biaya sebesar Rp1 juta. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp3 juta dan
biaya untuk membayar gaji bagian administrasi dan umum sebesar 2 juta rupiah, kemudian ada biaya depresiasi mesin sebesar 1.100.000 rupiah. Baik, kita langsung aja bahas untuk kasus contoh soal tersebut. Jadi untuk pembahasan yang pertama itu kita memerlukan yang namanya jurnal, penulisan jurnal. Nah, jurnal yang dibutuhkan untuk contoh kasus tersebut itu pertama kalian tulis untuk pencatatan bahan baku. Jadi yang dibutuhkan itu persediaan bahan baku. Di sini tertulis 7 juta rupiah ya. Jadi persediaan bahan baku disimpan di kolom debit sebesar 7 juta rupiah. Kemudian bahan penolong sebesar 1 juta rupiah disimpan di kolom kredit, dan kas sebesar 8 juta rupiah itu disimpan di kolom kredit. Kemudian yang kedua itu penulisan pemakaian bahan baku penolong. BDP biaya bahan baku sebesar 7 juta rupiah itu disimpan di kolom debit. Kemudian persediaan bahan baku sebesar 7 juta rupiah itu disimpan di kolom kredit. Nah, untuk penulisan selanjutnya itu BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 1 juta rupiah itu disimpan di kolom debit, dan untuk bahan penolong sebesar 1 juta rupiah itu disimpan di kolom kredit. Oke. Yang ketiga, untuk pencatatan jurnal tersebut itu yaitu pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama yang harus kalian tulis itu ketika gaji dan upah dicatat terutang. Nah, untuk penulisannya itu gaji dan upah sebesar 5 juta rupiah disimpan di kolom debit, kemudian utang gaji dan upah sebesar 5 juta rupiah disimpan di kolom kredit, dan yang kedua itu saat didistribusikan penulisan BDP beban tenaga kerja langsung sebesar 3 juta rupiah di kolom debit, dan BDP beban gaji administrasi dan umum sebesar 8 juta rupiah disimpan di kolom kredit. Kemudian untuk gaji dan upah disimpan di kolom kredit itu sebesar 5 juta rupiah. Baik, yang ketiga itu untuk pencatatan pembayaran gaji dan upah itu kalian tulis utang gaji dan upah. Di sini nominalnya itu 5 juta rupiah, kalian simpan di debit, dan untuk kasnya berarti 5 juta juga kalian simpan di kredit. Nah, jadi masuk ke rumus untuk harga pokok pesanan per barangnya ya, yang ditanyakan tuh per barangnya itu sebagai berikut. 14.100.000 rupiah dibagi 1000, jadi hasilnya itu 14.100 per buahnya. Kemudian jika spanduk tersebut dihargai 25.000 per item ya di soal, maka besar keuntungan tiap item itu 25.000 dikurangi 14.100, jadi 10.900 per spanduknya. Seperti itu. Itu presentasi dari kelompok kami untuk pembahasan HPP. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.